Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan semua sukses. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya mau melanjutkan tulisan dari Suhuwan yang sebelumnya, kunci kesuksesan ada dalam diri. Oke teman-teman, di sini Suhuwan mengisahkan, yaitu saat saya mengalami kebangkrutan bisnis pada tahun 2005, saya berusaha sekuat tenaga untuk bangkit. Saya berjuang mati-matian agar tidak gagal. Namun, apa yang terjadi? Semakin saya berjuang, semakin saya terpuruk dan jatuh ke titik nadir. Saat berdiskusi dengan seorang mentor saya, almarhum Pak Endung atau Strisno, beliau mengatakan dua hal kepada saya. Pertama, kamu harus menerima kegagalan bisnis ini adalah kesalahan kamu sendiri. Selama kamu berusaha menyalahkan di luar diri kamu, maka kamu tidak akan bisa bangkit. Perkataan Pak Endung ini terasa menohok ulu hati saya. Harus saya akui bahwa selama 2 tahun mengalami kebangkrutan ini, saya selalu berusaha menyalahkan pihak di luar diri saya ketimbang di dalam diri saya. Mulai dari menyalahkan karyawan, pemasok, keluarga, bahkan pesaing. Padahal muara dari kesalahan tentulah dari saya sendiri. Sayalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap bisnis saya. Saat saya menyadari ini, mendadak dalam sekejap saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Kita hanya mampu memperbaiki diri kita di saat kita mengakui kesalahan kita. Kedua, kamu sekarang bersedekah enggak? Saya jawab, dulu saya bersedekah, tapi karena kesulitan uang, saat ini saya tidak bersedekah lagi. Bahkan sudah 1 tahun saya tidak mengirim uang ke ibu saya di kampung. Almarhum bilang, jangan pernah berhenti bersedekah. Bersedekah juga bukan hanya terbatas dalam bentuk uang. Kamu bisa bersedekah dalam bentuk ilmu, bahkan kamu bisa bersedekah dengan tersenyum kepada orang lain. Saya sangat percaya apa yang almarhum sampaikan. Sampai saat itu saya kembali mulai bersedekah. Bahkan pada satu hari toko terakhir menjadi tumpuan untuk makan kami sekeluarga ditutup paksa oleh sekelompok debt collector. Digembok dari luar. Saya ingat saat itu bulan Ramadan sama seperti saat ini. Kebetulan hari itu saya sekeluarga diundang buka bersama oleh sebuah komunitas, dan saya diminta menyampaikan kultum motivasi pada acara itu. Awalnya saya menolak untuk memberikan kultum, mengingat saya merasa tidak pantas untuk berbagi pengalaman dengan kondisi saya yang lagi bangkrut. Tetapi terngiang kembali ucapan Pak Endung, saya harus selalu bersedekah. Maka saya pun melakukannya. Saat toko ditutup paksa itu siang hari, istri saya menangis dan menolak untuk ikut hadir dalam buka bersama sorenya. Dia menangis karena khawatir dengan biaya makan kami sehari-hari. Namun saya ngotot, tetap mengajak keluarga saya, karena saya tidak ingin istri saya terus menangis di rumah. Saat saya memberikan kultum motivasi, di saat sebelum berbuka, saya melihat istri saya berusaha menutup matanya yang sudah sembam meleleh kembali. Saya berusaha sekuatnya untuk menahan jangan sampai menangis, walaupun akhirnya air mata saya juga berjatuhan di pipi. Saat itu tentu saja saya tidak menceritakan kondisi terakhir yang toko saya ditutup, karena diingatkan oleh mentor saya, kamu kan tidak perlu cerita pada semua orang tentang kondisi kamu, apalagi saat kamu sedekah ilmu pada orang lain.
Sore itu saya memberikan motivasi, jangan pernah menyerah di saat kita gagal. Namun, motivasi itu jujur lebih saya arahkan pada diri saya sendiri. Dan saya kembali tidak dapat menahan air mata saya, terbawa suasana saya. Ada beberapa orang yang ikut terisak dan menangis. Namun saat itu saya merasakan suatu hal yang sangat luar biasa terjadi pada diri saya. Saya merasakan sangat-sangat bersemangat. Saya bertekad untuk tidak mau menyerah. Saya bertekad untuk bangkit dan tidak akan mau mundur sejengkal pun untuk mundur. Saya memang pernah berniat untuk berhenti berbisnis dan balik ke dunia kerja lagi. Ternyata memberi motivasi bagi orang lain itu luar biasa dampaknya bagi diri kita sendiri. Ternyata kita pun ikut termotivasi bahkan dalam kadar yang lebih tinggi. Apalagi kultum yang saya sampaikan itu menjelang waktu berbuka, yang merupakan waktu yang sangat mustajab dalam berdoa. Doa yang dilakukan bersama-sama, doa yang disertai tangisan. Selama 2 tahun saya berjuang sekuat tenaga untuk bangkit. Namun kondisi saya semakin terpuruk, sama seperti orang yang berjuang, bergerak untuk bisa mengapung. Namun saat berada di titik nadir, saat saya terbaring sangat kelelahan, saya menemukan bahwa jawaban untuk bangkit itu ada pada diri saya sendiri. Saat saya diam, pasrah, berdoa, bersedekah, saya otomatis dapat mengapung di atas air. Apakah terus saya lanjutkan? Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang klik subscribe, silakan klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.